Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan netizen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar pemrograman. Pada pertemuan keempat ini akan dibahas tentang input, ya, notasi algoritmik, tentang input atau masukan pada program dan kondisi, ya. Jadi kondisi tunggal, ya, khususnya di kondisi tunggal. Nanti kondisi yang majmuk akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah input. Sebelum kita menjelaskan tentang input, kita akan review sedikit tentang output yang kemarin. Nah, menampilkan nilai ke piranti keluaran atau layar konsol itu notasi algoritmiknya disebut sebagai output. Tapi di dalam Python itu tidak mengenal output, tapi yang dikenal adalah perintah print. Jadi print ini adalah keyword dalam Python, sedangkan output ini adalah notasi algoritmik, keyword atau realisasi pada Python. Jika di sini contohnya ada X sama dengan 1, berarti X diisi dengan 1, lalu kita print X, ya, berarti yang dicetak 1. Lalu di sini ada X underscore str, maksudnya X yang akan dikonversi menjadi str, ya. Kita ubah X menjadi str. Str itu string, ya. Jadi X dikonversi atau di casting dari integer ke str. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cetak. Kalau kita menggunakan variabel itu bisa lebih mudah. Kita bisa gunakan koma, integer maupun string kita bisa menggunakan koma sebetulnya. Tapi di sini ada dua contoh print, ya. Jika di sini menggunakan koma, di sini menggunakan tambah. Sepertinya ini juga sudah saya bahas pada video sebelumnya. Bedanya adalah kalau menggunakan tambah tidak ada tambahan spasi, sedangkan menggunakan koma akan ada tambahan spasi. Di sini my five number is spasi, ada spasi lagi. Karena di sini sudah ada spasi, dia pakai koma, ada spasi lagi. Itu bedanya tambah sama koma, ya. Lalu yang next di sini ada input, ya. Input itu untuk mendapatkan nilai masukan dari pengguna. Kebetulan di Python keywordnya atau realisasinya juga input, ya. Pengguna akan mengetikkan, ya, sesuatu dan kemudian menekan enter. Itu adalah input. Baris yang diketik pengguna dianggap sebagai string. Kamu mau ngetik angka, mau ngetik teks, huruf, ya, tetap aja dianggap sebagai string, ya. Sebuah inputan pasti dianggap sebagai string. Lalu mengikat atau bind atau assign pada satu nilai yang dihasilkan dari input ke dalam variabel. Maksudnya seperti ini. Jadi jika ada input tulis apapun di sini, ya, input tulis apapun ini akan dicetak, ya, dicetak di konsol, lalu dia akan menunggu inputan dari keyboard dimasukkan, di-assign ke teks, lalu di print teks. Nanti mungkin secara demonya akan saya lebih jelaskan ulang secara lebih detail pada demo pada video praktikum. Lalu tadi, ya, sudah ada contoh konversi input, ya. Nah, ini saya akan jelaskan lagi lebih dalam. Di Python input akan selalu memberikan nilai string. Di sini contohnya seperti ini, sama dengan input nilai, ya. Nilainya biasanya ditulis angka, misalnya 5n, ya. Kalau kita print 3 kali 5, hasilnya apa? Nah, hasilnya nanti dicoba, ya. Mungkin bisa error, ya. Kemungkinan besar harusnya bisanya error. Nah, tapi Anda bisa coba, ya. Nah, jadi ini hasilnya bisa jadi error. Nanti akan kalian coba sendiri saja agar kalian lebih paham.
jika harus melakukan, ya, jadi di sini harus melakukan konversi atau casting ke tipe yang diinginkan. Kira-kira apa yang mau diinginkan? Misalnya integer, ya kita bikin konversi ke integer. Jadi di sini ada int dalam kurung input angka. Ya, jadi di sini akan menerima inputan sebagai string, dikonversi menjadi integer. Ketika print angka 3 kali angka, hasilnya sudah tidak akan error. Dia akan menghasilkan nilai yang sesuai. Nah, contoh penulisan input output di sini. Di sini ada contoh notasi algoritmiknya, ya. Di sini ada pi 3,14, r sama dengan 0, ya. Kebetulan yang pi tidak diinputkan lagi, di sini r hanya dideklarasikan dan diberi inisialisasi 0. Lalu r kita inputkan input r, ya. Lalu L sama dengan pi kali r. Nah, walaupun di notasi algoritmik seperti ini, ya, tapi pada algoritma tetap harus diterjemahkan menjadi, nah, karena di sini ada 3,14, hasilnya kemungkinan akan float. Jadi pada nilai R akan dikonversi menjadi float. Ya, float, maka L sama dengan pi R kuadrat. Hasilnya print L. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, di sini ada analisa kondisi. Yang dimaksud analisa kondisi yaitu memungkinkan untuk membuat teks algoritma yang sama, tapi menghasilkan eksekusi yang berbeda. Maksudnya membuat teks algoritma yang sama. Maksudnya adalah membuat program yang sama. Teks algoritma itu kan diterjemahkan menjadi sebuah program. Jadi programnya sama, tapi outputnya bisa beda karena ada analisa kondisi. Analisa kondisi bisa disebut dengan analisa kasus, aliran kendali, percabangan, atau branching, ya, atau tadi disebut nanti dengan sebagai if. Analisa kondisi terdiri dari kondisi, yaitu ekspresi yang bernilai benar atau salah. Nah, ini kemarin yang sempat ditanyakan di Google Meet juga, ya Pak, kalau pakai sama dengan double itu gimana? Nah, kalau pakai sama dengan double itu harus di dalam kondisi, ya. Seringnya seperti itu. Atau menggunakan return nanti kalau menggunakan fungsi. Contoh yang lain akan lebih expert lagi, ya. Nah, next di sini selain kondisi juga ada aksi. Aksi itu jika kondisi memenuhi, ya. Jika kondisi memenuhi, maka ekspresi-ekspresi atau perintah dasar yang ada di dalam kondisi itu akan dijalankan. Nah, di sini ada analisa kondisi tunggal. Nanti akan ada yang majmuk atau bercabang lagi lebih banyak. Nah, pengecekan terhadap satu kondisi yang memenuhi syarat. Jika benar, lakukan aksi. Jika salah, abaikan. Jadi, dia akan melakukan jika kondisi ini dipenuhi. Ya, notasi algoritmiknya if, kondisi, dan aksi. Ya, dalam Python perhatikan indentasi, ya. Perhatikan indentasi. Jadi kalau indentasinya salah akan error. Seperti yang pada pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan, sudah diberikan cek error. Pastinya kalau ada indentasi yang salah nanti akan membuat error. Ya, jika pada Python if dalam kurung kondisi ada titik 2 di sini. Ada titik 2 ini, jangan sampai kelupaan. Terus di sini ada aksi. Nah, contoh analisis kondisi tunggal di sini, ya. Algoritma untuk menampilkan bilangan bulat positif dari n. Ya, kamusnya n sama dengan 0. L diisi 0. Algoritmanya input n, ya. Jika n lebih besar dari 0 maka bilangan bulat positif. Jika diterjemahkan ke Python, n sama dengan 0. Algoritmanya n sama dengan integer input.
Jadi input ini diterjemahkan menjadi integer. Jika n sama lebih besar dari 0, maka bilangan bulat positif. Tuh ya. Indentasi ya, ini secara lebih dalam di Python sangat diperhatikan sekali. Bagaimana cara kita menunjukkan blok setiap kode yang dibuat. Jadi jika dalam pemrograman lain itu menggunakan blok code ya, blok kode itu menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, diawali seperti itu. Nah, di Python diganti dengan indentasi. Indentasi bisa dilakukan dengan apa? Dengan tab. Ya, ini tab atau spasi. Jadi ada dua macam, yaitu tab atau spasi. Indentasi itu yang dimaksud yang menjorok seperti ini. Jadi perintah print ini ada di dalam blok code if. Ya, ada di dalam blok kode if. Ya. Kalau ini tidak boleh dikasih indentasi karena ini satu level. Tidak ada di dalam blok kode. Kalau ini ada di dalam blok kode, maka ini harus ada indentasi. Nah, indentasi atau satu tab indentasi setelah pernyataan if sesudah titik 2. Ya, indentasi sama untuk menyatakan scope dari blok kode, di mana baris-baris blok tersebut terpengaruh oleh if. Pengurangan indentasi kembali ke level pernyataan if untuk menunjukkan akhir dari blok if. Jadi kalau kembali lagi berarti dia akhir dari blok if. Baris kosong dianggap tidak ada atau tidak diproses atau tidak berefek ke indentasi. Komentar di baris tersebut juga tidak diproses walaupun ada di dalam indentasi. Contoh analisa yang lebih dalam lagi ini adalah diagram alir atau flowchart. Di sini ada input X. Apakah X lebih besar dari 0? Jika yes, maka outputnya positif. Jika no, output finish. Ya. Di sini ada contoh di sini ya. X sama dengan integer input. If X lebih besar dari 0, print positif. Lalu di sini print finish. Berarti print finish ini akan muncul terus. Walaupun dia positif, dia selanjutnya akan outputnya finish. Jadi kalau di sini angkanya 5, positif, finish. Tapi kalau minus atau 0, berarti dia kalau inputnya hanya 0 kan tidak lebih besar dari 0. Berarti dia outputnya finish. Mungkin seperti itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat ini. Terima kasih, semoga dapat membuat Anda lebih paham lagi.